Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Berjumpa kembali dengan katekese pendalaman kitab suci dan penyuluhan kita pada hari ini. Mari kita memulai karya kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu. Kami dipertemukan kembali dalam jalur online ini. Semoga apa yang akan kami dalami, kami pelajari, dan dengan firman dan sabda-Mu kami dibimbing untuk terus menjadi bijaksana, penuh hikmat, dan yang paling utama cinta kasih Yesus Kristus selalu melindungi, menyertai kami. Bimbingan Roh Kudus selalu menuntun kami untuk selalu mencintai Dikau dan sesama. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan merajai kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca bacaan hari ini. Pembacaan dari kitab 2 Makabe, bab 7, ayat 1, dilanjutkan ayat 20 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Pada waktu itu, ada 7 orang bersaudara beserta ibunya. Ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati, karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat luhur. Dengan semangat jantan, dikuatkannya tabiat kewanitaannya, lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian napas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah, yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepadamu, justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikannya sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya. Lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu, dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini, dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadalah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan kesemuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu, dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu,
di masa belas kasihan kelak. Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani pasti tidak akan luput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam kasih, damai, dan sejahtera. Pada 2 bacaan ini kita akan mendalami bagaimana iman, harapan, dan kasih itu adalah suatu ketetapan Allah bagi kita umat manusia yang dipilih Allah untuk menjadi pengikutnya. Sejak zaman bangsa Israel sampai kita orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, kita harus bertekun, harus setia, dan selalu memiliki harapan. Iman telah diberikan kepada kita, maka kita harus semakin beriman, memiliki harapan yang kuat, dan saling cinta kasih. Bacaan yang pertama yang kita tadi sudah baca bersama-sama merupakan pembacaan dari kitab kedua Makabe. Ini merupakan suatu harapan yang luar biasa dari satu keluarga yang memiliki ibu dan 7 anak. Tidak diceritakan kemana bapaknya.
berarti mungkin bapaknya sudah meninggal dan mereka memiliki 7 anak. Kata 7 anak atau 7 saudara laki-laki ini beberapa kali diungkapkan oleh Yesus Kristus ketika Yesus dicobai atau ditanya oleh orang-orang Saduki, oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Ketika mengetahui ada seorang perempuan yang kehilangan suami, lalu bagaimana menurut tradisi Yahudi dia harus mewarisi keturunan karena abangnya tidak, lalu teruslah berturut-turut mereka mengawini perempuan itu, lalu perempuan itu juga mati, dan bagaimana nanti ketika di akhirat. Nah, Yesus menjelaskan itu, menggambarkan bahwa di akhirat atau tepatnya tidak ada kawin mengawinkan setelah di akhirat. Apalagi di kerajaan surga. Karena di kerajaan surga, ketetapan cinta kasih adalah ketetapan di mana kita adalah satu saudara dalam Kristus Yesus. Nah, 7 orang bersaudara ini merupakan suatu cerita yang luar biasa, di mana suatu ketekunan iman dari ibu dan 7 anak laki-laki ini merupakan sesuatu yang mengundang kita untuk tahu bahwa harapan yang kuat akan kehidupan kekal bersama Allah di kerajaan surga sudah diberitahukan kepada orang-orang yang memang bertekun dalam iman. Ketekunan iman ini luar biasa sekali. Mengapa? Karena kita bisa memastikan dengan kitab kedua Makabe ini menjelaskan bagaimana pada waktu itu ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Kata ditangkap berarti ada suatu alasan mengapa mereka ditangkap. Pada waktu itu jelaslah mereka ditangkap karena imannya akan Allah, akan Elohim, akan Yahweh. Dan ketekunan mereka akan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa meneruskan itu kepada para penerus-penerusnya, dan penerus-penerusnya itu meneruskan kepada nenek moyang bangsa Yahudi, dan itu sampailah kepada ibu itu dan ke-7 saudaranya. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang Yahudi tidak makan babi. Ketetapan itu disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, karena ketetapan itu merupakan suatu kepatuhan atau cinta kepada janji Allah. Sebenarnya bukan makanannya yang dilarang, tetapi ketetapan itu adalah kesetiaan. Bagaimana setia terhadap panggilan atau ketetapan yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui perantara Nabi Musa. Maka ibu Yahudi ini atau ibu orang Yahudi ini dan ke-7 anaknya, berarti 8 orang, ini melakukan perintah Allah. Walaupun kekuasaan dunia pada waktu itu dipimpin oleh Raja Antiochus Epiphanes, tetapi mereka tidak gentar karena mereka tahu bahwa raja mereka adalah Allah sendiri. Dan karena mereka tahu raja Allah itu adalah Allah sendiri, maka mereka selalu mencintai Allah dan memiliki harapan yang kuat. Nah, kita tahu persoalan yang terjadi, ada suatu paksaan. Baik di zaman bangsa Israel, di zaman dahulu kala, dan juga di zaman sekarang, paksaan-paksaan itu bisa terjadi. Syukurlah kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghargai toleransi. Kita tahu kemarin adalah Hari Toleransi Internasional. Bagaimana kita umat beragama bersaudara dalam kemanusiaan. Dan ini bisa kita refleksikan bagaimana pada zaman kekuasaan waktu bangsa Yahudi dalam pengasingan, mereka juga harus taat kepada perintah Allah walaupun mereka ditekan, ditindas dan dipaksa.
Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Kata mengagumkan berarti penulis kitab kedua Makabe ini menekankan bahwa iman ibu ini harus dicontoh sebagai contoh teladan. Dan keteladanan ini luar biasa dan mengakibatkan kekaguman yang harus diikuti. Ia layak dikenang baik-baik. Ya. Jadi penulis kitab Makabe menuliskan bahwa ia layak dikenang baik-baik. Kata dikenang baik-baik dengan tekanan artinya dia menjadi contoh teladan yang harus diingat sepanjang masa. Ia harus menyaksikan ketujuh anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Ketekunan ibu ini terhadap Allah, yaitu iman kepada Allah, dan ketekunannya terhadap hukum Taurat, menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Ketabahan, kekuatan untuk menyaksikan 7 anaknya mati dalam 1 hari saja. Ya, jadi ini harusnya dia memiliki 7 anak yang mampu untuk memberikan sukacita kepada dirinya secara duniawi, tetapi dia justru harus merelakan anaknya mati dalam waktu 1 hari saja. Namun demikian ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Nah, ibu ini telah mempraktekkan atau telah melakukan mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita lihat di situ, ia telah menanggungnya dengan tabah dan besar hati. Jadi sebagai orang Kristen tuh kita harus tabah dan setia. Berkali-kali saya sampaikan bahwa menjadi orang Kristen, pengikut Kristus itu kita harus di muka bumi ini melakukan do it. D-nya itu adalah doa dan firman. U-nya itu adalah usaha dan pelayanan yang baik dan benar. I-nya itu iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti Allah Tritunggal Maha Kudus, mengikuti Yesus Kristus, dan memanggul salib kita. Nah, ketabahan inilah yang diperlukan bagi seluruh umat Kristen dalam mengikuti Yesus Kristus. Maka contoh ibu ini adalah contoh teladan yang harus dikenang baik-baik dan diikuti, mengagumkan. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen itu tidak tabah. Ada masalah, tidak lagi mau berdoa. Ada masalah, tidak mau lagi membaca firman. Yang disalahkan Tuhan Allah. Cobaan ini dari Tuhan Allah. Anda yang berbuat kejahatan, Anda yang mengatakan ini cobaan dari Tuhan Allah. Nah, inilah orang Kristen yang naif, orang Kristen yang selalu menjadi orang-orang yang dihimpit semak duri. Kita lihat ibu ini bagaimana dia tabah, kehilangan 7 anaknya. Dalam 1 hari, anak laki-laki yang merupakan penerus keluarga, penerus ayahnya, dan harus tidak berketurunan lagi di muka bumi ini karena kekuasaan yang menindasnya. Nah, ini banyak orang Kristen tidak tabah. Tabah ini adalah hal yang memang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Sama seperti ibu ini tabah. Ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Jadi tabah. Tabah itu adalah sesuatu yang memang karunia dari Allah, diminta dari Allah. Jadi banyak orang Kristen itu tidak tabah. Tabah dalam doa, tabah membaca firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak tabah melakukan usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Baru pelayanan sebentar diomongkan orang, sudah merajuk. Baru ditegur oleh hamba Tuhan, sudah pendek tongkeng. Sudah tidak mau gabung. Baru mendengar pengetahuan yang baru, mulailah panas-panas. Baru mendengarkan berita media saja, sudah mulai goyah imannya.
tabah itu sesuatu yang memang harus diminta dari Allah. Ya. Begitu juga iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan ini dicontohkan oleh ibu ini dalam kitab 2 Makabe, ditulis dan untuk dibaca. Memang kitab 2 Makabe ini bagi orang Kristen Protestan tidak dianggap sebagai kitab suci, hanya sebagai apokrif. Tapi bagi orang Kristen Katolik ini adalah kitab suci, sesuai dengan Septuaginta, dan itu tidak perlu diperdebatkan. Ya, Martin Luther menganggap ini tidak kitab suci karena dia ingin membuat pemikirannya sendiri, silakan, eklesiologinya sendiri. Tetapi bagi gereja Katolik, ya, ini adalah kitab suci. Ya. Karena ada orang-orang Yahudi yang tinggal di pengasingan, ya, dia harus menyadur kembali dan menulis dalam bahasa Yunani. Dan kitab ini memang kitab Deuterokanonika ditemukan, ya, kembali dan mesti masuk ke dalam kitab suci. Dan kita paham bahwa kitab suci Kristen itu kan ditulis dengan periode yang panjang, pakai tahapan. Ya. Ada pakar yang mengatakan dulu ada 30 Injil. Ya mungkin benar. Tetapi setelah dikanonisasi gereja, mengerti ya, dikanonisasi, ya kan? Ya. Itu menjadi 4 Injil yang kebenarannya tidak lagi boleh diragukan. Kalau orang Kristen meragukan kebenaran Injil, kebenaran kitab suci, berarti orang Kristen itu sudah hidup dalam kesesatan. Dan itu harus menjadi pelajaran. Mau belajar teologi setinggi langit pun tidak ada gunanya kalau meragukan kitab suci. Meragukan dalam artian, ya, menanyakan tentang kebenaran, karena kebenaran itu ada dalam Yesus Kristus. Mau belajar filsafat sehebat apapun, level profesor pun, ya, tidak ada gunanya. Karena kebenaran itu ada dalam Yesus Kristus. Kebenaran itu ada dalam diri Allah, dan kebenaran itu ada dalam diri Roh Kudus. Di bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan bangga misalnya kita lalu berdebat kitab suci, terutama kitab suci kita, dan akibatnya kita lalu, ya, menjadi orang yang tidak percaya. Bapak-bapak sekarang kan sudah cukup panjang mengikuti kegiatan rohani. Kalau imannya masih kerdil, imannya masih pendek tongkeng, imannya masih marah-marah, imannya masih pemalas, ya, kurang apa lagi? Ya, ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah sekolah teologi di dalam rumah retret ini. Ada yang sudah terus membaca kitab suci. Tetapi ketabahan itu tidak dimiliki, ya, kalau kita tidak meminta dari Allah. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi ketabahan ini didapatkan oleh ibu ini dari Allah, dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus. Jadi bapak-bapak, ketabahan dan kesetiaan itu hanya bisa diminta, karena kita adalah manusia yang penuh kedagingan. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi ibu ini luar biasa sekali bagaimana ketabahannya, ya. Dan ini dicatat dalam kitab suci, dalam kitab 2 Makabe ini, ya. Dan ini menjadi suatu keteladanan kita. Ini kata-katanya, dengan belas kasih Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepadamu. Nah, jadi ibu yang sungguh mengagumkan ini berserah diri kepada Tuhan Allah, karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat luhur. Penghiburan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kalau kita punya keluarga, kita harus melaksanakan 5B. B yang pertama adalah berdoa. B yang kedua adalah berkomunikasi. B yang ketiga adalah berdiskusi.
B yang keempat adalah bersukacita. B yang kelima adalah bahagia. Walaupun bapak-bapak berada di dalam rumah retret ini, bapak-bapak harus melaksanakan 5B itu. Nah, ibu ini setelah dia meminta kepada Tuhan Allah untuk diberikan ketabahan, dia berkomunikasi dengan anaknya. Dia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat luhur. Itulah komunikasi. Jadi jangan-jangan mungkin ada bapak-bapak yang tidak lagi berkomunikasi dengan anaknya. Bertobatlah pada hari ini, ya. Minta ampun. Ya, gara-gara masalah ini mungkin anaknya tidak mau komunikasi atau bapak sendiri yang tidak mau komunikasi. Ya, tidak bisa, berkomunikasilah dengan anaknya. Ya. Berkomunikasilah dengan orang tuanya. Berkomunikasilah dengan saudaranya. Berkomunikasilah dengan istrinya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, percuma bapak-bapak menjadi suami atau ayah atau kakek tidak mau komunikasi, berkomunikasi. Gara-gara masalah dunia ini bapak-bapak menghentikan komunikasi, ya tidak bisa. Nah, ini contoh keteladanan. Ini bapak-bapak tidak menghadapi bahaya maut, ya. Ini anaknya ya mendapatkan hukuman mati gara-gara tidak mau mengikuti perintah kekuasaan raja. Sepele kan? Hanya masalah makanan. Masalah makanan nyawa bisa hilang. Nah, ini terjadi dengan bangsa Yahudi pada zaman penjajahan itu. Ya, berkomunikasi menghibur. Nah, mungkin bapak-bapak lupa bahwa komunikasi dengan anaknya, istrinya, orang tua, sanak famili, kerabat, handetolan itu akan menghasilkan penghiburan. Ya, bagian bagaimana untuk membimbing anak-anak. Berkomunikasi berarti berdiskusi, pasti bersukacita. Aneh orang bahagia lalu tidak komunikasi. Ya. Jadi itu. Nah, dengan semangat jantan, dikuatkannya tabiat kewanitaannya, lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya. Nah, ini suatu peribahasa. Dengan semangat jantan itu artinya ibu ini tidak menangis. Karena ada tabiat kewanitaan itu suka menangis, cengeng. Padahal itu tabiat bukan hanya tabiat kewanitaan. Laki-laki pun sering menangis dan cengeng kali. Tetapi dengan semangat jantan, ibu ini ya, semangat jantan itu artinya dia tidak menangis. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Ini luar biasa. Ya, ketidaktahuan ibu ini adalah suatu iman kepercayaan bahwa tiba-tiba mereka muncul dalam kandungannya. Itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan kepada seorang ibu untuk melahirkan, untuk mengandung dan melahirkan. Lihat pernyataan ibu ini, bukan akulah yang memberi kalian napas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku percayakan Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, ini sudah menjadi suatu iman yang luar biasa. Dengan belas kasih Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepadamu, justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya. Ini, Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepadamu. Takutlah, tunduklah kepada yang bisa membinasakan jiwa, ya, dan mencampakkannya ke dalam neraka. Ya. Tapi tidak perlu takut kepada yang hanya bisa membinasakan jiwa, yaitu penguasa di dunia ini, karena dia tidak bisa mencampakkan manusia ke dalam neraka. Nah, iman inilah yang menjadikan iman yang luar biasa, karena Allah akan ya memberikan belas kasih-Nya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya kan, dia akan mendapatkannya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya bukan karena aku, dia tidak akan mendapatkannya. Jadi kalau kita baca rentetan ini, inilah pernyataan Allah sendiri
yaitu Yesus Kristus, kepada para muridnya dalam Injil-Injil yang disampaikan. Nah, dalam kitab 2 Makabe ini sudah menjadi iman ibu ini kepada kehendak Allah. Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepadamu, justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya. Karena kita bukan apa-apa, maka ketetapan yang diberikan Allah bahwa ketabahan untuk melihat tragedi di muka bumi ini adalah suatu hal yang bukan apa-apa. Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Nah ini, kalau orang sudah memiliki kekuasaan, menganggap apa yang dikatakan kepada anaknya untuk memberi penghiburan itu menjadi suatu penistaan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, bapak-bapak mungkin menasihati anak bapak-bapak, lalu tiba-tiba ada orang yang tersinggung. Menasihati anaknya, ya, mungkin berkomunikasi, tiba-tiba ada yang tersinggung. Nah ini terjadi, raja itu tersinggung. Kan tidak nyambung sebenarnya. Nah ini tadi, kalau sudah kejahatan, kelaliman, kebengisan, kekuasaan, apapun yang dilakukan orang untuk memberi penghiburan kepada anaknya pun dianggap penistaan. Ini sering terjadi. Kita ingin memberikan nasihat kepada sesama kita, tetapi ada yang lain itu tersinggung. Ya, beda suku saja memberi nasihat bisa tersinggung. Beda bahasa saja subsuku bisa tersinggung. Lain pengertiannya, lainnya dimengerti, begitu. Dan ini mendatangkan apa? Kalau orang memiliki kekuasaan, kalau tersinggung apa yang terjadi? Menghilangkan nyawa. Nah ini, jangan-jangan banyak di antara kita tersinggung lalu menyantet, ya kan? Membunuh, geram, mengucapkan kata-kata yang jahat kepada sesama kita, ya tersinggung. Nah, coba dikoreksi dulu lah itu. Nah, ini yang terjadi kalau orang sudah lalim, jahat, sesat, dia penuh kekuasaan, apa akibatnya? Masa ibu itu menghibur anaknya lalu dibilang menghina? Dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Nah, jadi 6 anaknya sudah mati. Tinggal anak yang bungsu sekarang. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia. Nah ini, kekuasaan itu untuk menindas orang, dan akibatnya, ya, walaupun sudah 6 saudaranya dibunuh oleh raja itu, tetapi keinginan raja itu untuk menguasai dan mencemarkan iman ibu dan anak-anak ini masih terjadi. Dianggap yang bungsu itu karena dia paling kecil, ya, dan dianggap mungkin lemah, lalu dia mulai mengadakan propaganda, ya, melakukan tekanan politis karena dia memiliki kekuasaan. Jadi mulailah dirayunya anaknya ini. Jadi anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah. Sumpah. Jadi kalau raja sudah bersumpah, sama seperti Herodes bersumpah kepada anak Herodias, ya, setengah dari kerajaan ini akan menjadi milikmu. Tetapi anak Herodias itu justru meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ini sama seperti ini kejadiannya. Ya. Konteksnya si raja yang bersumpah kepada anaknya akan diangkat menjadi, ya kan, pejabat, dan dia akan dijadikan kaya dan bahagia. Nah ini, tidak ada kebahagiaan karena kekerasan, tidak ada kebahagiaan karena, ya, kejaliman. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Bagaimanapun tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi seperti itu. Bapak-bapak kalau berselingkuh tidak akan menghasilkan buah yang baik.
Bapak-bapak kalau punya istri lebih dari satu yang bukan kawin gereja, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Akan terjadi yang namanya pemberontakan-pemberontakan. Akan terjadi namanya dendam, iri hati, dengki, dan sebagainya. Nah, begitu juga, Pak, ya, apa yang terjadi? Anak bungsu ini tahu kalau dia berkhianat atau berselingkuh dengan raja ini, akibatnya apa? Kesetiaan ibunya dan keenam saudara laki-lakinya menjadi sia-sia. Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Tetapi karena keyakinan ibu ini bahwa ketujuh anaknya itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka si bungsu juga berpendapat yang sangat luar biasa. Ya. Asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Ya. Jadi bangsa Yahudi itu mengikuti adat istiadat nenek moyangnya karena ketetapan Musa. Karena mereka tahu bahwa adat istiadat dari moyangnya itu, ya, adalah titah atau perintah dari sang raja, yaitu Allah sendiri, YHWH, ya, Yahweh Elohim. Nah, bahkan ia akan dijadikan sahabat raja dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Sahabat raja, kata orang ahe sengahela jadi sahabat. Raja ini kan masih, ini namanya walaupun hanya sahabat. Tidak berani kan raja itu, dia, kalau kau mau meninggalkan imanmu jadi raja, tidak mau, hanya sahabat raja. Sahabat. Ya. Banyak diantara kita meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, anak-anaknya, ya, gara-gara ya mungkin mengikuti kelaliman, kejaliman. Ya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Bayangkan, sahabat raja dan pelbagai jabatan negara. Untuk meninggalkan iman kepada, ya, Allah. Dan ini terjadi. Banyak di antara orang-orang Kristen meninggalkan imannya karena ingin menjadi sahabat kekuasaan, ingin menjadi pejabat negara. Dan bisa kita tahu akhir-akhir ini kan, meninggalkan imannya karena, ya, ingin mendapatkan si buah hati, si jantung hati, baik laki-laki dan perempuan. Ini dijadikan sahabat raja, nanti bahagia. Ya, bahagia di dunia ini sesaat. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Di lobi lagi, lobi. Ini politik nih, lobi. Lobi kepada ibunya. Wah, hebat benar si pemuda ini. Karena kalau mereka sampai kalah, ya, iman orang-orang Yahudi lainnya akan gentar. Maka di lobi lagi ibunya. Lobi, ya kan? Maka dipanggilnya ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Nah itu, demi keselamatan hidupnya. Ya, selamat hanya di dunia ini ya tidak ada gunanya. Toh pasti juga akan mengakibatkan, ya kan, kesengsaraan. Dia hidup tapi 6 saudaranya sudah meninggal. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Nah, ibunya tahu bahwa si anak sangat tabah, tekun dan setia kepada Allah. Karena ibu ini didesak, mungkin didesak karena paksaan, diseret-seret, ditarik dan sebagainya. Yalah, sangguplah. Dan sebenarnya ini adalah suatu, ya kan, kesempatan untuk berjumpa dengan anaknya untuk yang terakhir kali dalam dunia ini. Wajar ibu ini sanggup. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya. Membungkuk. Orang anak yang membungkuk kepada ibunya. Ini ibunya membungkuk kepada anaknya. Mengapa? Ibunya memuliakan Tuhan karena keyakinan iman anaknya itu. Makanya anaknya itu, ya, dia anggap sebagai seseorang yang luar biasa. Ya.
Lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, dalam bahasa Ibrani, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan tiga tahun lamanya menyusui engkau." Bayangkan, minta kasihanilah. Kita tahu kan, ya, setelah kita menyatakan pernyataan tobat itu kan ada Tuhan kasihanilah kami, ya kan? Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Nah, ini ibu ini meminta kasihan kepada anaknya. Ini sebenarnya simbolisasi, sebenarnya ibu ini tahu bahwa yang ada di dalam diri anaknya itu adalah Tuhan Allah sendiri. Ya, dia mengatakan 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Tengadahlah itu berarti melihat ke atas. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan kesemuanya itu. Ya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini sebenarnya ibunya, ya, meminta pertolongan Tuhan karena si anak harus tabah, ya, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan diingatkan kembali keyakinan itu. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan kesemuanya itu, bukan dari barang yang sudah ada. Jadi ingat, semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini, alam semesta ini, bukan dari yang ada. Dengan firman-Nya barang itu menjadi ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Ya. Jadi seluruh alam semesta dan seluruh bangsa manusia itu dijadikan oleh Allah. Jangan takut kepada algojo itu, sebaliknya hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak. Nah, ini imannya luar biasa, iman ibu ini. Jangan takut kepada algojo itu, sebaliknya hendaknya menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu. Terimalah maut itu. Ya. Apakah sanggup kita ini sebagai orang tua, ya, untuk menyampaikan itu? Ini seorang wanita, ya, perempuan. Nah, bisa bapak-bapak bayangkan. Dan dia tahu pengharapan ada belas kasihan yang diberikan Tuhan Allah. Dialah Yesus Kristus itu. Engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak. Jadi pengharapan, ya, iman mereka, dia tahu bahwa di akhirat nanti ada belas kasihan dari Allah, sehingga mereka akan berjumpa kembali dalam kerajaan Allah. Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa?" Nah, ini luar biasa, ya. Jadi keyakinan itu diberikan oleh ibunya dengan doa kepada Allah dan semangat yang luar biasa, ya. Sehingga pemuda itu menjalani hukumannya dengan penuh sukacita. Ya, kita lihat di sini konteks keluarga. Ibunya berdoa, ibunya berkomunikasi dengan anaknya, ibunya berdiskusi, kemudian ibunya bersukacita dan mereka berbahagia. Aku tidak akan taat kepada penetapan raja, sebaliknya aku taat kepada segala ketetapan Taurat. Ya. Iman dan takwa, tabah dan setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani pasti tidak akan luput dari tangan Allah. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Itu 4 kebenaran utama bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Keyakinan itu dibawa oleh pemuda ini, ya, bahwa malapetaka itu datang dari dunia ini. Ada 3 oknum yang membawa malapetaka, yaitu dunia, ya, kemudian iblis, setan, si jahat, kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu. Nah, itu yang membawa malapetaka, ya. Sebaliknya, keselamatan itu hanya ada dari Allah. Belas kasih itu hanya ada dalam diri Allah.
Jadi iman, harapan, dan kasih itu ya berasal dari Allah. Bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah. Engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Nah ini. Jadi seharusnya raja melindungi orang Yahudi pilihan Allah ini, menjadi berkat baginya, tetapi dia membuat kesengsaraan dan dia menjadi malapetaka. Ya, menjadi terkutuk raja itu. Ya, sama seperti orang Kristen, jika dianiaya, jangan coba-coba. Ya. Karena Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Tapi justru kalau bersahabat ya dengan orang Kristen, kemudian ya mau menerima perbedaan, toleransi, memberikan keleluasaan, justru orang yang bersahabat ya itu akan mendapat berkat dari orang Kristen. Jangan terbalik, justru kita lalu orang yang diberkati ini ya kan lalu tidak memberkati orang. Kalau kita menjadi lalim, mengikuti dunia ini, mengikuti setan, mengikuti hawa nafsu kita, kita menjadi manusia terkutuk. Bapak-bapak yang terkasih, pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang tak akan binasa, sabda Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan mendalami Injil Yesus Kristus menurut Lukas yang telah kita baca tadi. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Jadi orang ini suka meramal-ramalkan. Rancanganku bukan rancanganmu, rancanganmu bukan rancanganku. Jadi orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Yang dimaksud kerajaan Allah akan segera nampak, ini bagian dari kitab 2 Makabe tadi. Keinginan banyak bangsa Yahudi adalah kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini. Padahal kerajaan Allah itu sudah ada dan tinggal bersama mereka. Mereka menyangka akan segera nampak, padahal sudah nampak. Dialah Yesus Kristus. Ya. Jadi banyak orang itu masih mikir menyangka kapan Mesias itu datang. Ya, padahal Mesias itu sudah datang. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Jadi sebelum masuk ke Yerusalem itu, ya kan, jadi orang pikir, wah ini kerajaan Allah ini segera nampak nih katanya. Padahal kerajaan Allah sudah nampak. Dialah Yesus Kristus. Maka supaya mereka bisa memahami itu, Yesus menggunakan perumpamaan. Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Ya. Jadi seorang bangsawan. Sebenarnya dia ingin menggambarkan dirinya. Jadi Yesus ini ingin menjelaskan dirinya. Kita tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud, keturunan bangsawan. Ya, Yesus anak Daud, ya kan? Kasihanilah aku. Ya, orang buta pun tahu kalau itu Yesus anak Daud kan. Maka dia berseru-seru minta Yesus menyembuhkannya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, jadi Yesus mengilustrasikan dirinya. Orang ya, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Siapakah raja itu? Dialah Yesus Kristus. Ya. Sesudah itu baru ia akan kembali. Jadi bangsawan ini adalah suatu ilustrasi bagaimana Yesus anak Daud ini, ya, dia berangkat ke negeri yang jauh. Negeri yang jauh itu kan negeri Mesir. Ketika dia lahir di Yerusalem, orang tidak menganggap,
Ya. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Di kandang, di palungan, tempat makan binatang. Setelah itu mereka harus berangkat segera karena Raja Herodes itu akan membunuhnya. Maka Santo Yusuf dan Bunda Maria membawa Yesus ke Mesir, jauh, berangkat ke negeri yang jauh. Setelah itu dia tidak kembali ke Yerusalem, tetapi tinggal di Nazaret, di Israel Utara. Ya. Dan harusnya dinobatkan menjadi raja, kan? Nah, ini sebenarnya ya ilustrasi. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Jadi mina ini itu mata uang, ya. Kalau kita tahu, ya kan, ada juga talenta, ada mina, ya. Nah, mina ini mata uang pada zaman itu juga, ya. Nah, maka ia memanggil 10 hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Nah, kalau kita lihat perumpamaan 10 mina ini sama seperti ketetapan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Nah, ini dia. Yang membenci Yesus Kristus itu adalah orang Yahudi sendiri, padahal Yesus adalah orang Yahudi. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ya. Nah, ini itu akan terjadi. Salibkan dia, salibkan dia. Ya kan? Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu. Nah, ini kata dinobatkan, Yesus Kristus adalah menjadi raja alam semesta. Dia akan mengadili orang-orang yang harusnya tunduk kepada perintahnya, ya. Karunia-karunia diberikan kepada orang-orang yang diberkati oleh raja itu. Nanti pada penghakiman terakhir, raja itu akan meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hamba itu. Siapakah hamba-hamba itu? Ya, kitalah orang-orangnya. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah. Ya. Kita menjadi murid-murid Kristus, kita menjadi Kenisa Roh Kudus, kita menjadi ciptaan baru, dan kita memperoleh karunia keselamatan. Nah, itu karunia-karunia. Dan ada karunia-karunia lain yang diberikan Allah kepada kita. Jadi itu semacam perumpamaan, biar mudah menjelaskannya. Jadi, ya, akhirnya terjadilah yang namanya pengadilan, ya. Orang yang pertama datang dan berkata, ya kan? Jadi seperti kita diberikan karunia itu kan untuk melayani. Ada 5 tugas gereja. Yang pertama liturgia, menguduskan, kerikma, mewartakan, diakonia, pelayanan, koinonia, persekutuan, martiria, kesaksian. Nah, ini sebenarnya ungkapan bagaimana kita harus melaksanakan kelima hal itu. Ya. Maka seperti orang berdagang, kan, masing-masing orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Jadi berkat yang satu itu dari Allah itu harus berbuah atau digandakan. Ketika kita dibaptis, kita memperoleh berkat yang satu, kudus, ya, universal, katolik, apostolik, ya. Jadi banyak orang belum memahami kata Katolik itu kan universal, untuk semua bangsa yang bersunat dan tidak bersunat, dari utara, selatan, timur, dan barat, ya. Nah, semua itu, ya, diberikan ada berkat. 1 talenta, kita ingatkan bagaimana Yesus itu, ya, memanggil orang-orang waktu jam 6 pagi, nanti upahmu 1 talenta, jam 9 keluar lagi upahmu 1 talenta, ya. Kemudian nanti jam 3 siang, bahkan sampai terakhir jam 5. Lalu ada yang bersungut-sungut, ya.
karena merasa sudah diberikan duluan atau bekerja dulu lalu meminta lebih, ya tidak. Nah, sama seperti ini, perumpamaan satu itu. Ya, berkat yang satu, ya, ini harus menghasilkan 10 Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi jelas hamba yang pertama itu, ya, bahwa hamba yang pertama itu telah menghasilkan 10 mina. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba atau hamba yang pertama itu, bahwa melakukan kehendak Allah. Ya. Berkat yang satu itu menjadi berkat yang digandakan, ya, karena kehendak Allah. Nah, jadi baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kata kekuasaan atas 10 kota itu adalah, ya, jika kita menerima berkat yang satu itu, lalu kita terus melaksanakan yang namanya, ya kan, program kehendak Tuhan, dan kita akan diberikan, ya, karunia berkat yang luar biasa. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ya. Jadi hamba-hamba itu melaksanakan berkat yang sama itu, ada yang bisa 10, ada yang bisa 5, tetapi nanti dipercayakanlah sesuai dengan kemampuan dan bagaimana dia menghasilkannya. Jadi orang pertama dan orang kedua itu adalah contoh yang baik. Tuhan tidak bisa, bukan Tuhan tidak bisa, ya, Tuhan tidak memaksa kita. Kitalah yang harus menjalankan berkat itu. Ini ada 7 hari misalnya di rumah retret ini kan, pengurus gereja bilang 7 hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembinaan rohani bagi seluruh pengikut Kristus, baik yang dibaptis di gereja Katolik maupun yang dibaptis di gereja non-Katolik atau gereja Kristen, ya. Tetapi, ya kan, kita bisa lihat saudara-saudara kita yang ada di dalam rumah retret ini, mungkin jumlahnya 100 orang, yang datang berapa orang? Ya. Nah, ini bisa menjadi suatu perumpamaan di situ. Kita bisa lihat bahwa berkat yang satu itu sama, baptisan itu sama. Tetapi lihat hasil atau buahnya. Bagaimana kita, ya, menjadi berkat. Dan engkau, ya, kuasai 5 kota. Artinya, ya, kekuasaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, ada hamba yang ketiga yang sungguh luar biasa, tidak melaksanakan itu. Itu adalah orang yang dibaptis tapi tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Mengapa mereka tidak melaksanakan kehendak Tuhan? Atau dia tidak melaksanakan kehendak Tuhan? Karena dia adalah orang yang picik. Ya. Lihat kepicikan yang dipikirkan ini. Inilah gambaran manusia yang telah dibaptis tetapi dia tidak ingin berbuah, tidak mau berbuah, tidak mau dibentuk, tidak mau mengikuti Tuhan Allah. Bahkan dia mengembalikan, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Ya, jadi dia takut kepada kehendak Tuhan, bukan karena dia takut untuk tidak melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi justru dia memutarbalikkan fakta, menjadi pendusta, tidak bertekun. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Luar biasa. Inilah orang sombong yang menganggap dia di muka bumi ini berasal dari dirinya sendiri. Padahal yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan Allah. Masih dia mengatakan itu. Ya. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat. Nah,
Ya. Jadi ada orang yang dibaptis, ya kan? Tetapi dia tidak ingin berkembang, justru dia melepaskan. Ya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah ini, ya. Jadi itulah hamba yang jahat. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Jadi nanti itu, ini sudah dijelaskan ya. Bapak-bapak yang terkasih, jangan lagi bertanya, nanti kita meninggal dunia atau mati itu, bagaimana cara penghakiman Yesus? Penghakimannya adalah kita sendiri yang menghakimi diri kita tuh. Ya. Jadi Tuhan Allah itu, ya kan, apa yang ditakarkan oleh diri kita, nanti itulah yang menjadi takaran kita. Jadi aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Ya tidak akan mungkin nanti. Ya. Bisa kita putar balikan fakta seperti di persidangan di dunia ini? Ya tidak. Karena kita berhadapan dengan tahta agung Allah, berhadapan dengan Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Ya kan? Jadi ini pernyataan, ya, orang yang tadi tidak, ya, yang memutarbalikkan fakta, yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu orang yang keras. Jadi dia memutarkan lagi katanya, engkau sudah tahu aku ini orang yang keras, aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Jadi sebenarnya ilustrasi ini ingin mengatakan, kalau kamu sudah dibaptis, mengapa kau tak ngajak orang lain untuk melayani? Kan bisa, kalau udah dibaptis kan kita bisa ngajak, yuk ke gereja, yuk berdoa, yuk membaca firman Tuhan, supaya orang yang itu, ya, tersalurkan berkat yang didapat dari kita, sehingga orang itu akhirnya mendapat berkat dan mau dibaptis. Yuk berbuat baik, ya kan? Ya, ayo bekerja sama. Apa sih sulitnya? Tetapi itu kan menjadi sulit karena kita sudah, ya, menganggap Tuhan itu adalah kebalikannya. Bahkan ada yang, ya, menjual nama Tuhan untuk kejahatan. Ya. Lalu katanya, ya, kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Jadi, ya, justru orang yang terus mau melayani, mau bersaksi, ya, akan terus mendapat berkat dan mengalir. Nah, berkat-berkat ini diberikan kepada hamba-hamba yang jahat itu akan dicabut dan diberikan kepada hamba-hamba yang baik. Nah, kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Masih ada yang iri kan? Nah, makanya ada misalnya hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang terus mendapat berkat dan mengalir berkatnya, ya. Nah, tidak boleh kita iri. Ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, ada yang bisa memberikan nubuat, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa bersaksi, ada yang bisa melayani, ada yang bisa berbuat sesuatu yang kecil. Nah, itu. Terkadang kan kita lalu belum gak apa-apa, kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita sudah komentari. Nah, itulah dia. Ya kan? Tetapi bagi orang yang jahat memang dia akan tidak mau melaksanakan kehendak Allah. Nah, makanya kehendak Allah ini adalah suatu yang luar biasa. Makanya orang yang selalu melaksanakan kehendak Allah akan diberikan terus kepercayaan untuk melaksanakan kehendak Allah, supaya orang itu sempurna dan kudus dan akhirnya bisa bersama dengan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Jadi dia berkata kepada orang yang lain yang iri, kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Nah, ini suatu pernyataan yang luar biasa. Setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Aha. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita akan diberi berkat oleh Allah terus-menerus.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Nah, kalau tidak mau menjadi orang Kristen, tetap gak mati, kan itu. Ya kan? Hidup atau mati, kata Santo Paulus, kita milik Kristus. Ya. Jadi kita mendapat berkat luar biasa terus-menerus, tetapi orang yang tidak mau dibaptis adalah orang yang akan kehilangan nyawanya juga. Sama, bagi orang Kristen kan kalau meninggal dunia bukan kita bersedih, justru kita bersuka cita. Memang bagi orang yang ditinggalkan duka cita sementara. Tapi kalau kesedihan yang terus-menerus diingat itu adalah jerat setan yang ingin menggoda orang dalam kesepian. Ya. Bagi orang Kristen, kematian itu adalah jalan untuk menuju rumah Bapa di surga. Tapi bukan dipaksakan. Bagi orang yang membunuh orang Kristen, ya dia akan mendapat penghakiman. Darah orang yang berteriak itu akan meminta pertanggungjawaban atau keadilan kepadaku. Sama seperti Kain, harus bertanggung jawab terhadap darah adiknya yang dia bunuh. Nah, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini ayat yang sering dipakai untuk perdebatan. Dibilang orang Kristen radikal pakai ayat ini. Bukan, ayat ini menjelaskan bahwa ya, orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Allah, dia akan dihukum. Ya, kata bunuh itu, dia tidak akan berjumpa dengan Allah sampai selama-lamanya. Ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Jelas ya. Yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, bahwa Yesus adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus, itu adalah seteru. Yesus pernah berkata kan, jika seseorang menggunakan nama Allah atau namaku untuk menyembuhkan orang, dia berada di pihakku. Tetapi jika orang itu tidak menggunakan namaku, ya berarti dia bukan berada di pihak kita. Jadi ini jelas pemisahan ini. Domba dan kambing dipisah sebelah kanan sebelah kiri. Yesus memberikan pemisahan-pemisahan ini. Ya. Kamu sudah dibaptis, kamu tidak melaksanakan kehendakku, ya siap-siap. Ya kan? Kamu adalah seteruku. Kata seteru itu artinya melawan kehendak Allah. Dia berada di pihak setan, iblis. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, takutlah kepada yang bisa membinasakan jiwa dan memasukkannya ke neraka. Maka kan ada doa, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Bapak-bapak yang terkasih, ini pernyataan tegas dari Yesus Kristus bahwa ya, kita tidak boleh suam-suam kuku, bahwa mengikuti Kristus kita harus percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bagi orang yang tidak memiliki silakan, tetapi kita yang sudah diberi berkat karena kita dibaptis, janganlah kita menyia-nyiakan baptisan itu. Banyak di antara saudara-saudara kita kalau diingatkan untuk datang ke gereja, ikut pendalaman kitab suci, berdoa bersama, itulah nanti siap-siap. Jangan nanti udah di akhirat baru berseru-seru Tuhan, Tuhan katanya. Ya, bukannya berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Ya kan? Ini sama seperti orang yang dibaptis, lalu dia melepaskan baptisannya itu sendiri. Menganggap Tuhan itu, Yesus itu bukanlah Tuhan, kan begitu. Ya. Jadi seteru-seteru ini akan dihukum dan dibinasakan. Nah, tetapi kita tahu bahwa Allah bukanlah Allah yang menghukum, Allah yang menyelamatkan. Siapa yang menghukum? Diri kita sendiri. Ini dijelaskan tadi. Mengapa malaikat itu menjadi jahat? Karena dirinya sendiri. Maka dia dihukum dan dia mengutuki dirinya sendiri. Ya itu. Begitu juga bagi orang Kristen. Selama di muka bumi ini, kalau dia masih bisa bertobat, ya, dia akan diselamatkan. Dia sudah diselamatkan, tetapi dia tidak mau diselamatkan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah pendalaman kitab suci, katekese kita pada hari ini, penyuluhan kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat, terutama kita menyongsong masa Advent. Ya, memang beberapa gereja Kristen sudah mempersiapkan diri untuk Natal, ya silakanlah, itu eklesiologinya. Bagi gereja Katolik tetap ya
Sebelum memasuki masa Natal itu, kita harus memasuki masa Advent, masa penantian namanya. Ya. Nah, itu memang sesuai dengan ritus gereja Katolik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagi gereja Kristen yang lainnya silakanlah dia memiliki ritus masing-masing, jangan diperdebatkan terus-menerus, tidak ada gunanya. Ya. Marilah kita bersatu untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan. Penginjilan itu terus-menerus. Kalau ramai yang diinjili, ramai yang datang. Ya. Beberapa kali saya sudah lihat di layar kaca ini, ya sedikit saja yang datang. Ya, palinglah ya orang-orang yang itu-itu saja. Nah, itulah tadi ya kata Yesus. Justru orang yang sudah terus mendapat berkat akan terus diberi berkat. Orang yang tidak mau dapat berkat, ya tidak akan datang-datang dapat berkat. Silakan, kalau tidak percaya, silakan Bapak-bapak laksanakan ya itu. Makanya orang yang mendapat berkat itu ya pastilah dia datang terus, kan begitu. Sama juga kalau kita di gereja, pastilah orang itu saja yang melayani. Mengapa? Karena orang lain tak mau melayani. Ya, dia pengurus DPP, dia pengurus lingkungan, dia pengurus kategorial, dia prodiakon, dia juga ya lektor. Ya memang begitulah dia. Nah, itu adalah suatu kenyataan yang harus kita terima, bahwa berkat Tuhan itu harus kita laksanakan dan harus dilipat gandakan oleh kehendak Allah sendiri. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi bapak-bapak terkasih. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Pak Loren mungkin. Wah, ini saya yakin Pak Loren pasti bertanya nih. Silakan Pak Loren. Di Roma 13 ayat 1 itu mengatakan bahwa pemimpin dunia ini, ya saya baca dari Roma ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada pemerintah Allah. Ya. Artinya semua pemimpin, baik itu raja, baik itu presiden, gubernur dan sebagainya, itu adalah wakil dari umat yang. Nah, kalau kita membaca di Matius ayat 22, Ya. ini seorang ibu mengajarkan kepada anaknya untuk tidak taat kepada raja, walaupun dia tetap harus taat kepada Allah. Ya. Kemudian ketujuh anaknya dibunuh oleh raja. Pertanyaan saya, apakah di Roma 1 itu berlaku untuk Roma 13 ayat 1 ini berlaku untuk semua pemimpin di dunia ini? Karena kita lihat juga di negara kita, fenomena sekarang ini ada kecenderungan masyarakat kita itu anti pemerintah, bahkan ada yang menghujat pemerintah, ada yang menghina pemerintah. Nah, fenomena ini itu kita sangat sayangkan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi, apakah ini pasal Roma 13 ayat 1 itu berlaku untuk semua pemimpin? Sementara kalau kita baca di Matius 2 tadi, bertahan. Kemudian di ayat 2-nya, sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Di Roma 13 ayat 2. Jadi dua ini pertanyaan saya. Yang pertama tadi, ini berlaku pemimpin termasuk Raja Antiochus ini tadi, dan yang kedua mengenai fenomena yang terjadi. Baik, Pak Loren, ini dua perbandingan yang mesti harus dilihat prosesnya. Kalau kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ini kan sebenarnya ingin menegaskan, ya, kita harus tahu bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu kan merupakan suatu, ya kan, pastoral atau kegembalaan, di mana surat itu ditulis agar ya jemaat perdana, khususnya jemaat Kristen di Roma itu memiliki keyakinan dan kekuatan iman yang luar biasa. Tetapi kalau kita baca sesungguhnya ya apa yang disampaikan ya
Itu kan hanya penggalan, ya, di Roma 13 ayat 1 itu, ya. Kalau kita baca benar-benar kan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi ini sebenarnya ingin menyatakan, ya, keputusan kepada pemerintah 100% Katolik, 100% Indonesia, ya. Sedangkan di kitab 2 Makabe ini sudah menyangkut privasi iman. Privasi iman ibu dan ketujuh anaknya itu untuk tidak, ya, makan daging, ya, babi tadi itu adalah ketetapan dari iman Yahudi disampaikan oleh Musa. Ibu ini tetap taat kepada raja itu. Kalau dia tidak taat, ya kan, ngapain dia menyerahkan anak-anaknya? Dia bisa suruh anaknya lari kok. Tapi karena dia taat, takluk kepada pemerintah itu, iya, dia datang kepada ibu itu. Coba dibaca benar-benar, ya, ibu itu dan ketujuh anaknya datang. Rupanya si raja menjebak, ya kan. Nah, ini harus dibedakan konteksnya, Pak. Sama seperti Pak Loren misalnya, ya. Tolonglah Pak Loren jangan jadi Katolik lagi atau jangan jadi Kristen lagi. Memangnya Pak Loren mau? Ya kan? Kalau mau jadi A, saya jadikan Bapak jadi penguasa nih. Tapi Bapak harus meninggalkan Kristus. Kan begitu, Pak. Tetapi bagi orang Kristen, ya, tetap harus setia kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya, ya kan. Tetapi ketika pemerintahnya itu melaksanakan penindasan, kita tahu kan orang-orang Kristen itu kan ditindas oleh Nero dengan kejam. Ya, orang Kristen itu dibakar hidup-hidup untuk menjadi penerang jalan di Roma, ya kan. Apakah orang Kristen itu lari? Kan tidak, ya. Dia tetap melaksanakannya walaupun ditindas. Justru dengan penindasan itu, kekristenan itu menjadi sangat luar biasa. Nah, sama seperti kitab 2 Makabe tadi menjelaskan tentang keyakinan itu. Ibu itu setia. Loh, ibu itu tadi taat kok. Raja itu mendesak ibu itu untuk menasehati putranya yang bungsu, kan? Menasehati putranya yang bungsu berkali-kali. Ibu ini taat kepada pemerintah. Tetapi kan pemerintah ini yang dipimpin oleh raja yang lalim ini, ya, ada juga, ya, raja yang bagus, ya. Justru dia membuat bait Allah, ya, kalau kita baca. Tapi raja yang ini yang berkuasa ini, ya, terlalu lah, kurang ajar lah, kan begitu. Sekedar, coba, kok orang tidak mau makan daging itu lalu dibunuh, Pak? Masuk akal tidak, Pak? Coba Pak lihat kontradiktifnya. Tidak masuk akal kan? Kalau dia tahu ini kan pada saat jamuan makan disuruh makan, dia tidak mau makan. Oh, kamu menghina saya ya, katanya. Masalah makanan kok jadi persoalan, kan lalu menghilangkan nyawa orang. Sepele kan masalahnya, Pak. Bagi orang yang tidak mau makan, loh kok lalu kehilangan nyawanya. Justru mereka tuh taat dan takluk kepada pemerintah itu. Tetapi mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu, lalu karena merasa dihina raja itu, mereka harus dibunuh. Jadi hukumnya tidak belen, Pak. Pak Loren disuruh makan A lalu tidak mau, lalu Pak Loren lalu dihukum mati, kan tidak masuk akal. Kejahatan yang Pak Loren lakukan apa gitu, Pak? Tidak belen, Pak, gitu, Pak. Ya kan? Masa kecuali Pak Loren melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa, membunuh rakyat jelata, ya kan? Memperkosa, merampok dan membunuh, ya kan? Di dunia ini kan enggak, Pak, hanya tidak boleh, dia tidak mau makan daging. Nah, ya kan? Nah, ini terjadi, ya, gitu juga dengan Roma ini. Sebenarnya tidak ada kontradiktifnya. Justru ini kita sebagai orang Kristen diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tidak, ya kan, melakukan pemberontakan karena kita tinggal di dalam kekuasaan dunia. Kekuasaan dunia itu, ya kan, seharusnya kan berasal dari Allah kalau mereka tunduk kepada Allah.
Tetapi kan mereka tidak tunduk kepada Allah. Makanya diberikanlah kekuasaan-kekuasaan itu. Toh dari dulu kita tahu Pak, ya, orang-orang Israel, bangsa Israel itu kan tunduk kepada pemerintah Mesir. Ya kan? Bahkan Yusuf diangkat menjadi perdana menterinya Firaun kan, dan bahkan karena itulah orang-orang Israel itu bisa tinggal di Mesir. Tetapi kan kata Allah kan beratus-ratus tahun selanjutnya kan muncul penerus yang kejam dan lalim, dan akhirnya ya mereka diperbudak. Awalnya dulu nenek moyangnya bagus Pak, tetapi lama-lama itu kan keturunan Raja Mesir yang selanjutnya atau Firaun yang selanjutnya itu menjadi lalim, jahat kan, sehingga ya dilihat oleh Tuhan bahwa raja ini lalim, ya udah, ya kan, pada waktunya harus keluar dari Mesir kan begitu. Nah, ingat Pak, waktu Herodes mau membunuh Yesus kan, kemana mereka pergi? Ke Mesir kan? Nah, ya kan, justru di situ. Kita lihat kontekstasinya. Nah, bagaimana tiga raja dari timur itu menyembah Yesus, yang orang dari ya Mesopotamia atau yang sekarang Irak itu kan, tiga raja dari timur. Itu kan raja, Pak. Ya, karena kekuasaannya itu dia tahu bahwa ada raja yang paling berkuasa, dan mereka akhirnya mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Mana begitu. Jadi kontekstasi kita membaca kitab suci ini memang jangan ditarik ke belakang. Kita harus tetap konsisten bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus itu untuk menguatkan iman kekristenan, sedangkan yang disampaikan kitab 2 Makabe ini adalah bagaimana keyakinan akan Allah itu harus setia kepada keyakinan itu, karena keyakinan itu yang akan mendapat belas kasih Allah. Nah, itu konsistensinya Pak. Jadi seperti itu. Gimana Pak Loren? Bisa ya? Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Pak Andre udah lama enggak saya lihat. Nah, ini Pak siapa ya? Mungkin memperkenalkan diri. Salam Pak. Pak Boy ya? Pertanyaan saja Pak, mengapa Tuhan Yesus dalam pengajarannya sering mengajarkan penggunaan perumpamaan-perumpamaan Pak? Kenapa nggak langsung perbuatan apa adanya gitu Pak? Oh, terima kasih Pak. Nah, perumpamaan yang disampaikan Yesus ini adalah suatu hal kehendak Allah yang luar biasa. Karena perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus itu adalah kontekstualisasi bagaimana penginjilan terjadi. Ya. Jadi kalau Yesus menggunakan perumpamaan itu tujuannya yang pertama satu, ya. Perumpamaan itu sebenarnya membuat orang tidak tersinggung harusnya. Jadi orang Yahudi, orang Farisi yang pintar itu, ahli Taurat yang tahu kitab suci, dan juga para imam itu, ya, dengan perumpamaan itu sebenarnya mereka harusnya tidak tersinggung dan harusnya mengubah dirinya. Dan itu berhasil, Nikodemus berhasil karena mendengar perumpamaan Yesus, maka Nikodemus itu ya akhirnya bertobat dan memilih Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, sedangkan perumpamaan itu disampaikan Yesus, tujuan yang kedua adalah supaya tidak menyinggung pemerintah pada waktu itu. Karena Yesus bukan tokoh politik, Pak. Ingat, ya, Pontius Pilatus tidak pernah mendapatkan kesalahan politik, ya. Karena ya, yang menghukumnya itu karena taktik dan strategi dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pengikutnya semakin berkurang. Dan mereka takut kalau nanti Yesus itu menjadi pemimpin orang banyak, akhirnya melakukan pemberontakan terhadap ya orang Romawi yang telah memberikan kedudukan kepada mereka. Jadi sebenarnya ya, perumpamaan yang disampaikan Yesus itu yang pertama adalah ya gunanya untuk tidak menyinggung, yang kedua ya gunanya adalah tidak melakukan kegiatan makar terhadap pemerintah, yang ketiga Pak, supaya mudah dipahami oleh orang-orang yang mengikutinya. Karena orang-orang itu kan banyak tidak terdidik, tidak terpelajar Pak. Maka dia menggunakan perumpamaan kepada orang-orang nelayan, dia menggunakan perumpamaan pukat kepada orang ya kaum-kaum misalnya bangsa asing, dia menggunakan perumpamaan misalnya perumpamaan seperti tidak baik roti itu
atau remah-remah yang jatuh dari roti anak-anak itu dimakan anjing. Nah, itu kan perumpamaan, Pak. Ya. Supaya pengajaran itu diterima oleh semua kalangan. Nah, kemudian yang keempat, perumpamaan Yesus itu menggambarkan bahwa belas kasih Allah itu diberikan untuk keselamatan umat manusia. Nah, kemudian yang kelima, perumpamaan itu merupakan suatu hal yang harus, ya. Kita ingat ayatnya. Ya Tuhan, ya kan? Hal-hal yang ini tidak, ya. Jadi orang bijak tidak bisa mendengarkan kata ini, tetapi diberikan kepada orang kecil. Jadi orang-orang kecil, orang bijak itu kan orang yang merasa sombong, pintar, dan menganggap pengajaran Yesus itu biasa-biasa saja. Sampai Yesus harus, ya kan, siapa sih dia nih? Dia kan anak tukang kayu, dia kan orang Nazaret, dia kan, ya kan, itu kita kenal saudaranya itu, ya kan, saudara sepupunya maksudnya. Yakobus, Yoses, Yudas, Simon itu kan saudaranya. Jadi banyak orang itu merendahkan dia. Nah, tujuan menggunakan perumpamaan ini adalah bagaimana cinta Allah itu diberikan kepada orang-orang kecil, sehingga orang-orang kecil itu bisa melaksanakan kehendak Allah. Dan mudah dicerna, Pak. Jadi demikian, Pak. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada, Pak? Pak Agus kah? Udah lama Pak Agus enggak sharing nih. Ya. Ada yang mau disampaikan, Pak? Atau cukup? Cukup, Pak, ya? Bagaimana? Cukup ya? Baik. Terima kasih Bapak-Bapak yang terkasih. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Mari kita tutup pertemuan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, maha agung karyamu sehingga kami dapat dijadikan menjadi putra-putrimu, menjadi murid-muridmu, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Terima kasih atas berkat ini berikan kepada kami. Biarlah berkat ini selalu mengalir dalam diri kami, dan kami terus dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi alatnya, untuk mewartakan firman dan sabdamu dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi istri, anak-anak kami, keluarga-keluarga kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, dan juga sanak famili kerabat dan tolan kami, agar mereka kembali untuk bertekun mendengarkan firman dan sabdamu, dan mau melayani. Dan berkatilah kami, agar kami tetap setia dan bertekun dalam firman dan sabdamu. Berilah kami kesehatan yang baik, agar kami mampu mengikuti segala bimbingan Roh Kudus yang selalu menjadi kerinduan kami untuk mewartakan firman dan sabdamu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.